Kupandan di Mata Ibu, karya Asma Nadia. Kupandangi telegram yang barusan kubaca. Batinku galau. Ibu sakit dia, pulanglah. Begitu satu-satunya kalimat yang tertera di sana. Mbak Sri menyuruhku pulang. Tapi, benarkah ibu sakit? Bayangkan ibu, dengan penampilannya yang tegar berkelebat. Rasanya baru kemarin aku masih melihatnya berjalan memberi makan ternak-ternak kami sendirian. Melalui padang rumput yang luas, berputar-putar di sana berjam-jam. Mengawasi rumah kecil kami yang hanya berupa nokta dari balik. Tidak, ibu bahkan tak pernah kelihatan lelah di malam hari. Saat semua aktivitas seharian yang menguras kekuatan fisiknya, ibu selalu kelihatan kuat. Tak hanya kuat, dari mulutnya pun masih kerap terdengar ungkapan-ungkapan pedas, khususnya yang ditujukan kepadaku. Jadi perempuan, jangan terlalu sering melamun dia. Bekerja itu membuatmu, tubuhmu kuat. Komentarnya suatu hari kepadaku. Padahal saat itu aku sama sekali tidak menganggur. Sebuah buku yang berada di pangkuanku. Tapi ibu tak pernah menghargai kesukaan membacaku. Di mata beliau, itu hanya kegiatan yang tak berguna. Di waktu yang lain, ibu mengecam kebiasaanku rapat dengan para pemuda desa. Ibu sama sekali tak mau mengerti kalau rapat yang kulakukan bukan tanpa tujuan. Kalau kami anak-anak muda yang berkumpul di sana sedang mencoba menyumbangkan pemikiran bagi kemajuan desa. Bagi wanita sederhana itu, menghalau ternak lebih berguna daripada berbicara panjang lebar dan adu pendapat. Kau pikir bicara bisa membuatmu mendapatkan uang? Ingin sekali aku mengangguk dan menantang mata sinis itu. Tak tahukah ibu, di kota sana banyak sekali pekerjaan yang mementingkan kemampuan bicara. Seharusnya ibu melihat kegiatan pemilihan lurah desa dan tak hanya berkutat dengan ternak-ternaknya di padang rumput. Pak Kades tak akan terpilih kalau dia tak punya kemampuan meyakinkan dan memenangkan rakyatnya. Akan tetapi kalimat itu hanya tertelan dalam hati. Tak satu pun kumuntahkan di depannya. Caraku berpakaian pun tak pernah benar di matanya. Ada saja yang salah, yang tak terpilah. Kelihatan lelaki lah dan segalanya. Sebetulnya aku heran, kenapa tiga mbak-mbakku yang semuanya perempuan itu bisa melalui hari dengan keterpasungan pemahaman itu. Mereka bisa sekolah, paling tidak sampai SMP dan SMA, tanpa banyak bertengkar dengan ibu. Lulus sekolah, menikah, dan punya anak. Dan sekali lagi tanpa mengalami pertentangan dengan ibu. Sedangkan aku, rasanya tak satu hal pun yang pernah aku lakukan yang dianggapnya benar. Selalu saja ada yang kurang. Dahulu sekali aku pernah mencoba menyenangkan hati wanita itu. Ku coba memasukkan sesuatu untuknya. Ku coba memasakkan sesuatu. Meski semua saudaraku tahu aku benci dengan kegiatan dapur. Hasilnya apa? Aku menyesal telah
mencoba karena ibu sama sekali tak menghargai perasaanku. Beginilah jadinya, kalau anak perempuan cuma bisa belajar, tak tahu bagaimana memasak. Siapa yang mau menikahimu nanti kalau kamu tidak bisa memasak? Dan saat itu aku makin tersungkur dalam ketidakkeberdayaan menghadapi itu. Perlahan aku malah berhenti berusaha menenangkan hatinya. Aku capek. Maka saat ada kesempatan pergi, meninggalkan rumah dan meneruskan pendidikan ke bangku kuliah dengan peluang beasiswa, kegempur habis kemampuanku agar kesempatan itu tidak lepas dari tanganku. Aku harus pergi, menjauh dari ibu dan komentar-komentarnya yang menyakitkan. Masih terngiang di telingaku suaranya yang bernada mengejek waktu melihat aku mempersiapkan diri menghadapi beasiswa itu. Kau tak akan pernah berhasil. Tak usah capek-capek, wanita akan kembali ke dapur apapun kedudukannya. Tak kuhiraukan kalimat ibu. Seperti biasa aku berusaha menahan diri. Setidaknya hingga saat itu kala pertahanan diriku roboh ke tanah. Dan untuk pertama kali aku berani menentang matanya yang selalu bersinar sinis dan kurasakan tanpa kasih. Saat itu aku merasa begitu yakin wanita tua yang kupanggil ibu selama ini tak pernah dan tak akan pernah mencintai diriku. Dia, kamu kok melayang? Aku mengusap air mata yang menitik di bibirku. Laila yang menangkap kesedihanku menatapku lekat. Ada nuansa khawatir pada nada suara. Ada apa? Tulisanmu ada yang ditolak. Mana mungkin, ujarnya mencoba melucu. Aku tertawa pelan, mencoba mengurangi beban di hatiku. Ku balas tatapan matanya. Wajah tulus sahabat baikku memancarkan di balik kerudung coklat yang kukenakan. Aku berdehem berat. Li, percayakah kamu kalau aku bilang ada ibu yang tak pernah mencintai anaknya? Laili menatapku bingung. Pertanyaan ini mungkin aneh di telinganya, apalagi aku tahu keluarganya adalah keluarga terhangat yang pernah aku temukan. Ibu Laili tak hanya bijaksana, tapi juga selalu melimpahinya dengan banyak kasih dan perhatian. Jauh sekali bila dibandingkan dengan ibu. Aku rasa mencintai adalah naluri yang muncul otomatis saat seorang ibu. Itu karena Allah yang diberikan pada setiap ibu. Rasa kasih, mengayomi, dan melindungi. Jawab Laili hati-hati. Aku mengalihkan pandangan dari matanya. Kami sudah tinggal satu kos selama hampir 5 tahun. Kupercayakan seluruh kegembiraan dan saat-saat sulit padanya. Tapi tak pernah sekalipun aku bercerita tentang itu dan ketidakadilan yang diberikan wanita kepadaku. Sekali lagi air mataku menitik di bibirku. Ingat, selama 5 tahun ini aku tak pernah menjadi ibu. Ya, tidak sama sekali. Meski batinku terasa sakit. Bagaimanapun sebagai anak, aku punya kasih yang ingin bisa kupersembahkan pada wanita yang pernah dia lahirkan. Sayangnya, aku tak ada kesempatan bagiku untuk mewujudkan itu. Ibu yang tak pernah menangkap sinar kasih mataku, apalagi
tak satu pun ku alamatkan untuk ibu. Kalaupun secara rutin ku sisihkan uang honor menuliskan untuk ibu, itu pun tak pernah ku kirim langsung, selalu lewat salah satu kakakku, paling sering lewat Mbak Sri. Aku belajar menyingkirkan kebutuhanku akan kasih sayang dan sikap keibuan darinya. Aku belajar melupakan ibu. Dia, kenapa kamu menanyakan itu? Suara Laili kembali terdengar. Batinku makin kisruh. Apa pendapatnya kalau tahu teman baiknya selama ini telah melupakan ibunya? Padahal dalam Islam tertera jelas keutamaan untuk berbakti dan menghormati ibu. Selama ini aku selalu bersedih di hadapannya dalam sholat-sholat yang lalui. Bukan aku tak mencintainya, tapi sepertinya itu kehendak ibu sendiri untuk dilupakan. Ibuku sakit, Li. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya akhir tanpa daya. Laili tersenyum. Tangannya kembali menggenggam jemariku. Itu saja kok bingung. Barangkali dia kangen padamu. Tengoklah ibu. Kapan terakhir kali ketemu? Teman baikku seperti teringat saat-saat liburan kuliah yang tak pernah aku manfaatkan untuk pulang kampung. Sebaliknya, malah berkunjung ke tempat atau menghabiskan waktu di kos merentang waktu. Aku tak pernah pulang, Laili. Sudah 5 tahun. Jawabku membuat Laili bersedar. Pantas saja gadis itu kaget. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Kamu harus pulang secepatnya. Biar aku yang memesankan tiket kereta. Jangan lupa bawa oleh-oleh untuk ibumu. Apa kesukaan ibumu? Tiba-tiba Laili dilanda kesibukan dan kepanikan luar biasa. Seakan membayangkan mengunjungi ibu sendiri yang tak pernah ditemuinya 5 tahun. Tak perlu repot-repot, Laili, biar ku urus sendiri. Tolakku halus, tetapi Laili tetap bersegi keras. Hei, jangan begitu dong. Selama ini kamu selalu repot-repot saat mengunjungi kami. Jadi biarkan aku yang mengurus perjalananmu, Laili. Lagi pula, kami masih harus mempersiapkan presentasi skripsimu kan? Aku menyerah. Sebelum Laili pergi, aku menatap Laili sekali lagi. Kamu yakin aku harus pulang? Pertanyaanku hanya disebut senyum hangat. Tentu, pulanglah. Ibu pasti kangen padamu. Andai Laili tahu perempuan macam itu apa ibuku itu. Beliau lebih keras dari karang, Laili. Karang masih bisa terkikis air laut, tapi ibuku, rumah mungil kami tak banyak berubah. Juga rumah petak-petak kecil di sampingnya, di mana ketiga mbakku dan keluargaku tinggal. Saat aku masuk ke dalam, kulihat tampak tidak rapi seperti biasanya. Barangkali kehilangan sentuhan tangan ibu. Mbak Sri bilang, setahun belakangan ini ibu beberapa kali jatuh sakit. Akan tetapi beliau tidak pernah mengizinkan mereka mengabariku. Karena ibu tak butuh kehadiranku, bisik dalam hati. Mbak Ningsih yang melihat kecanggunganku menjelaskan. Di pangkuannya duduk 2 bocah cilik bergelut maju. Ibu tak ingin kamu mengganggu kuliahmu, dia. Aku tersenyum sinis mendengar perkataan kakak tertuaku itu. Sejak kapan ibu memikirkan kuliahku? Bukankah baginya anak perempuan cuma akan Mbak Rahayu yang lebih
diam pun ikut menambahkan. Ibu sering bertanya pada kamu dia berkali-kali malah. Sudah tahun berapa kuliahmu? Berapa lama lagi selesainya? Sebetulnya ibu sangat kangen kepadamu dia, tapi ibu lebih mementingkan kuliahmu. Mbak Sri menambahkan di tengah aktivitas menyusui anaknya. Tapi aku tak pernah merasa perlu diyakinkan. Aku kenal ibu, dan selama jadi anaknya, tak pernah ibu bersikap kasih padaku. Tidak sekalipun perkataan kakak-kakakku barusan semata-mata untuk menyenangkan hatiku. Agar aku terasa kejadian 5 tahun yang lalu, pertengkaran hebatku dengan ibu, pertengkaran yang lagi menantapkan hatiku untuk pergi. Malam itu, ibu berkali-kali menumpahkan kalimat-kalimat pedas padaku. Tujuannya satu, agar aku tak pergi. Bagiku, sikap ibu saat itu sangat egois dan kanak-kanak, sementara orang lain akan menyambut gembira keberhasilan anak-anaknya meraih beasiswa macamku. Beliau sebaliknya, tak tahukah ibu kalau aku harus menyingkirkan ribuan orang untuk meraih prestasi ini. Ku coba menuliskan kalinya, tetapi kalimat pedasnya tak berangsur surut, malah bertambah keras. Pergi ke kota bagi perempuan macam kau hanya akan menjadi santapan laki-laki. Tak ada tempat aman kecuali di kampung sendiri. Ibu tak ingin kamu membuat malu keluarga. Pulang dengan berat air. Astagfirullahaladzim. Ibu kira perempuan macam apa? Mulutku sudah setengah terbuka siap membantahnya. Tapi ketika saudaraku mencegahku melihat sikapku yang menantang, kemarahan ibu makin terbendung. Jangan coba membantah. Kurang baik dan terpelajar apa? Lalu bahkan anak-anak Haji Tarjo, si Retno, lalu Sumirah, pulang-pulang jadi perempuan jangan. Aku tak ingin punya anak perempuan jangan. Cukup. Aku tak menahan kesabaranku lebih lama. Darahku seperti mendidih mendengar kalimat-kalimat ibu. Kalau saja cukup mengenalku, kalau saja ibu punya sedikit kepercayaan pada anaknya sendiri. Ibu cuma percaya pada dirinya sendiri, seakan semua orang akan mengalami nasib buruk saat ditinggal bapak. Ya, bapak memang meninggalkan kami. Janjinya bahwa lelaki itu akan kembali dari kota dengan membawa perubahan pada nasib kami. Cuma omong kosong. Di sana bapak justru menikah lagi, dan ibu menganggap dirinya sempurna sebagai wanita, merasa sakit hati. Setelah itu, semua yang berbau pembaharuan dan kemajuan dimusuhi habis-habisan, termasuk niatku ke kota untuk mencari ilmu. Kutatap mata ibu dengan sikap menatang. Suaraku bergetar saat berkata-kata kepadanya. Seharusnya ibu bangga. Seharusnya ibu menyemangatiku, bukan malah terus-terusan mengejekku, Bu. Sekarang dia tahu kenapa bapak meninggalkan ibu. Kataku berani. Di depanku ibu menatap mata tajamku. Matanya diselimuti kemarahan atas kelancanganku. Kenapa bapak meninggalkan ibu? Ayo jawab, kenapa? Sia-sia usaha mbak-mbakku yang lain untuk mengerem mulutku. Dalam kemarahan kulontarkan luka yang mungkin akan melekat selamanya di ibu. Karena ibu picik
menatapnya. Ku banting pintu kamarku dan mengurung diri semalaman. Menangis, batinku menangis. Aku pergi dengan bongkahan luka di hati. Barangkali juga di hati ibu, tapi aku tak peduli. Saat aku mengenal Laili dan teman-teman muslimah lainnya, baru ku sesali sikapku. Seharusnya aku tak bersikap sekasar itu pada ibu, tak membalas kekasarannya dengan tindakan serupa. Meski begitu, penyesalanku tidak bisa mengubah perasaan yang kadung hampa terhadap ibu. Aku masih menyukai wanita yang melahirkanku itu, seperti juga beliau tak menyukaiku. Iya, ibu sudah tahu. Mbak Sri menyentuh tanganku, mengembalikanku dari kenangan masa lalu. Kubuka pintu kamar ibu. Suara derit engsel yang berkarat terdengar. Kulihat ibu terbaring lemah di depan. Di perkasaannya selama ini, kulihat nyaris tak tersisa. Tangan kurusnya mengajakku mendekat. Di bawah cahaya lampu teplok, kurayati wajah yang penuh urutan-urutan usia. Ibu tampak begitu tua. Apa kabarmu, dia? Suaranya nyaris berupa bisikan. Baik, Bu. Kusadari suaraku terdengar begitu datar. Barangkali mewakili kehampaan perasaanku. Ibu tak memandang kaget penampilanku, yang pasti merupakan pemandangan baru baginya. Atau ibu terlalu sakit untuk mencela busana muslimah yang kukenakan. Sekali lagi, hatiku berkomentar sinis tanpa bisa dicegah. Kamu kelihatan kurusan, Dok, ujar ibu setelah beberapa saat kami terdiam. Aku tak menanggapinya, sebaliknya mataku mengitari ruangan kecil itu. Semuanya hampir tak berubah. Kenapa ibu bertahan dalam kesederhanaan ini? Bukankah seharusnya dengan ternak-ternak itu, ibu mampu hidup lebih layak? Belum lagi ketiga mbakku, mustahil mereka tidak memberikan tambahan masukan, biarpun sedikit untuk ibu. Aku perhatikan ranjang ibu, kasur tipis di dipan yang pasti tak nyaman untuknya. Cahaya penerang tidak memadai, padahal di rumah ketiga saudara perempuanku sudah diterangi cahaya listrik. Lalu uang kiriman yang rutin, meski tak seberapa mestinya, cukup meringankan ibu. Tapi kenapa? Kulihat meja jati tua di samping ibu. Ada beberapa botol obat di sana, kertas-kertas dan beberapa foto yang dibingkai. Kudekatkan tubuhku untuk melihat jelas. Mendadak mataku nanam. Masya Allah. Aku tak sanggup berkata-kata. Segera ku tahan diriku sebisanya untuk tak menangis. Ibu yang menyadari arah pandanganku menjelaskan. Jangan salahkan mbakmu, dia. Foto-foto itu ibu yang memaksa meminta. Kadang ibu pandangi jika ibu kangen kamu. Lihat, itu pasti waktu kamu masih tingkat 1 ya, belum pakai jilbab. Yang lainnya sudah rapi berjilbab. Kulihat ibu tersenyum. Di matanya ada kerinduan yang mendalam. Batinku kembali terguncang. Ibu kangen padaku, betulkah? Apa yang membuat ibu begitu berubah? Usia tuanya waktu 5 tahunkah? Hatiku terus bertanya-tanya. Kemana larinya sikap keras dan ketus ibu? Tolong ibu, Dok. Ibu. Tolong ibu, Dok. Ibu ingin duduk di beranda. Pintanya sekonyong-konyong. Kupapah tubuh ringkih keluar. Di atas sana langit mulai gelap. Beberapa bintang meramaikan rembulan yang mulai muncul. Langit-langit
kami duduk di beranda. Beberapa waktu berlalu dalam keheningan tanpa kata-kata. Tapi bisa kulihat wajah ibu. Begitu tampak cerah, menatap langit yang dihiasi purnama. Lalu, "Ningsih, Ningsih." Tergopoh-gopoh mbakku muncul mendengarkan panggilan dari ibu. "Dalam, Bu, tolong ambilkan kotak kayu ibu di bawah tempat tidur." Tak lama Mbak Ningsih sudah muncul lagi. Sebuah kotak kayu yang terlihat tua diserahkannya kepada ibu. "Bukalah dia, itu untukmu. Ibu selalu takut tak sempat memberikannya kepadamu. Ibu sudah tua." Suara ibu, matanya masih menatap langit. Meski tak mengerti, kuturuti permintaan orang tua itu, dan tanpa bisa kucegah, kedua belah mataku terbelalak melihat isinya. Uang? Di mana-mana uang. Begitu banyak, dari mana ibu mendapatkannya? Ibu terkekeh-kekeh sendirian melihat keterkejutan. Beberapa giginya yang sudah ompong terlihat. "Itu untukmu, dia." Aku menutup kembali kotak kayu itu, kuserahkan kepada ibu. "Dia tidak butuh uang itu, Ibu. Beberapa tahun ini sudah ada kerja sambilan, jaga toko sambil nulis-nulis," ujarku berusaha menolak. "Ibu tahu, Ibu baca surat yang kirimkan kepada mbak-mbakmu, tapi itu uangmu. Kau membutuhkannya, mungkin tak lama lagi." Suara ibu memaksa. "Ah, wisudaku, itukah yang ibu pikirkan? Wisuda tak perlu biaya sebanyak ini, Bu," tolakku lagi. "Tapi kau harus menerimanya, dia. Itu uangmu. Uang yang kirimkan selama ini untuk ibu, lewat mbakmu. Sebagian ada juga hakmu dari penjualan ternak," jelas wanita tua itu. Aku melungu, teringat divan tua yang kasurnya tipis, lampu teplok kursi di ruang tamu yang sudah jelek, dan buffet yang kusam. Bukankah dengan uang itu ibu sudah hidup lebih layak? Kenapa tak ibu pakai untuk keperluan ibu? Tanyaku heran. Ibu hanya tersenyum, matanya mencari-nyari rembulan dan setengah tertutup awan. "Ibu tak butuh uang sebanyak itu, dia. Lagi pula ibu khawatir tak bisa lagi memberimu. Dia kan sudah jelaskan ke ibu. Dia sudah bisa cari uang sendiri, meski sedikit-sedikit. Ibu tak perlu repot memikirkan aku," ujarku keras kepala. Tapi lagi-lagi ibu mendesakku. "Kau akan membutuhkannya, dia, untuk pernikahanmu nanti. Semua mbakmu hidup sederhana. Anak mereka banyak, mungkin tak akan banyak bisa membantumu jika hari itu tiba." Hatiku tak detak. Untuk pernikahanku, sejauh itukah ibu memikirkannya? Kata-kata ibu berikutnya bagai sejuk mengaliri. Kata ibu berikutnya bagai telaga sejuk mengaliri relung-relung hatiku. "Maafkan ibu jika selama ini keras kepadamu, dia. Kau benar, ibu memang picik. Itu karena ibu tak ingin kau terluka. Ibu tak ingin kau kecewa. Itu sebabnya ibu tak pernah memujimu. Kau harus punya hati sekeras baja untuk menapaki hidup. Ibu ingin anak bungsu ibu menjadi sosok yang berbeda, seperti rembulan merah jambu, bukan kuning keemasan seperti yang biasa kita lihat." Ibu
menunjuk purnama yang benderang. Aku mengikuti jembarinya. Batinku terasa lebih segar. Rembulan merah jambu. Itukah yang diinginkan ibu? Menjadi seseorang. Menjadi orang yang dalam arti sebenarnya punya karakter dan prinsip yang berbeda, siap mengarungi kerasnya hidup ini. Hatiku berbunga-bunga. Semua kehampaan, kebencian, dan kekesalanku pada wanita tua itu tiba-tiba terbang ke awan. Aku tak lagi membencinya. Ternyata aku cukup punya arti di mata ibu. Aku rembulan di hatinya. Tanpa ragu, aku peluk ibuku. Bersama-sama kami menghabiskan waktu yang tak terlupakan di beranda, memandangi langit dan rembulan yang kini merah jambu dalam pandangan.